Perkenalkan, nama saya Jumiko, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, tujuan dalam pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Multimedia Pembelajaran Kimia yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Inelda Julita SPD MPD. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan salah satu jenis aplikasi yang mana aplikasi ini dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis elektronik, yaitu aplikasi 3D Backflip. Mengikuti perkembangan teknologi yang sering berganti dari waktu ke waktu, hampir rata-rata setiap orang sudah memiliki gadget. Nah, gadget yang kita kenal pada umumnya merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, hal tersebut sama halnya dengan buku-buku yang dijadikan sebagai sumber untuk belajar siswa yang diharuskan untuk membawa buku tersebut ke sekolah. Nah, kita sebagai pendidik harus mengembangkan kreativitas kita dengan menuangkannya ke dalam ide-ide yang kreatif dan inovatif. Nah, salah satu alternatifnya itu adalah membuat atau menciptakan buku elektronik dengan menggunakan aplikasi 3D Backflip sehingga menjadi bahan ajar untuk siswa yang dapat mudah dibawa kemana saja dan lebih praktis tanpa harus kerepotan membawa buku tersebut pada umumnya. Nah, di sini juga saya akan membahas sedikit terkait aplikasi 3D Backflip. Nah, jadi aplikasi 3D Backflip merupakan aplikasi flash flipbook yang dapat digunakan untuk mengubah file Word, PDF, PowerPoint, dan Excel ke dalam bentuk flipbook. Nah, dengan adanya software flash flipbook ini, kita dapat membuat atau menciptakan produk-produk ke dalam bentuk 3D. Nah, salah satu contohnya itu adalah buku elektronik atau buku digital. Menurut saya aplikasi atau software ini sangat baik digunakan dalam dunia pendidikan, terutama bagi guru. Karena mengapa? Karena aplikasi atau software ini dapat membantu dalam proses pembuatan buku dari file Office menjadi tampilan 3D dengan template yang keren. Nah, selain itu juga di aplikasi 3D Backflip ini terdapat fitur-fitur yang dapat kita gunakan ya. Sehingga kita bisa memasukkan video, audio, hyperlink, dan sebagainya macamnya. Nah, sehingga menjadikan suatu bahan ajar yang dapat menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, ini merupakan tampilan dari buku digital atau buku elektronik yang saya buat pada materi ikatan kimia, yang saya desain dengan memanfaatkan berbagai macam fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 3D Backflip. Nah, sebelum kita mendesain bahan ajar dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 3D Backflip, kita perlu membuat bahan dasarnya terlebih dahulu melalui Microsoft Word. Setelah itu kita ubah menjadi bentuk PDF. Nah, barulah kita bisa memasukkan bahan ajar dalam bentuk PDF tersebut ke dalam aplikasi 3D Backflip. Lalu mendesain buku ajar tersebut menjadi bentuk buku elektronik atau buku digital. Nah, dalam pembuatan buku ini saya hanya menggunakan 3 fitur saja, yaitu menambahkan hyperlink, flash, dan video. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu penggunaan dari fitur-fitur yang saya gunakan. Nah, pertama itu saya menambahkan hyperlink. Nah, jadi hyperlink ini merupakan fitur yang berguna untuk mempermudah si pembaca dalam memilih pembahasan materi yang akan dibaca. Jadi si pembaca tidak perlu capek-capek membuka bolak-balik buku elektronik tersebut, apalagi dalam jumlah halaman yang cukup banyak. Nah, caranya itu cukup mudah dengan cara mengklik edit text, kemudian ditampilkan berbagai macam fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi 3D Backflip. Nah, langkah selanjutnya itu pilih daftar isi yang akan kita hyperlink, kemudian pilih icon yang gambarnya itu seperti rantai, add link ya. Kemudian kita pilih satu persatu daftar isi yang akan kita hyperlink. Contohnya kata pengantar, kita blok, kemudian di sebelah kanannya terdapat tampilan baru, itu pilih action, kemudian pilih set action. Nah, di sini kita pilih go to text ya.
Kemudian sudah kita pilih go to pack, kita di bawahnya ini ada pack number. Ini ada pack number. Setelah itu kita bisa memilih halaman berapa yang akan kita hyperlink. Kemudian kita klik save. Yang kedua, saya menambahkan flash. Nah, jadi flash di sini digunakan untuk menambahkan gambar animasi bergerak, tetapi formatnya itu harus dalam bentuk SWF. Nah, awalnya di sini saya menggunakan gambar animasi GIF, kemudian saya convert menjadi formatnya itu dalam bentuk SWF. Nah, untuk cara mengkonvertnya itu bisa di searching di Google. Untuk cara memasukkan gambar animasi bergerak ke dalam buku elektronik yang kita buat di dalam aplikasi 3D Factory ini, caranya cukup mudah. Itu kita klik edit pack, kemudian setelah kita mengklik edit pack, kemudian terdapat tampilan atau fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi 3D Factory. Nah, selanjutnya kita pilih halaman berapa yang akan kita masukkan gambar animasi. Contohnya ini saya pilih halaman yang kedua. Nah, selanjutnya saya akan memilih add flash. Nah, di add flash ini saya klik, kemudian kita diminta untuk membuat sebuah kotak, di mana kotak ini untuk menempatkan gambar animasi bergerak yang akan kita masukkan. Setelah itu, setelah kita membuat, di sebelah kanan itu ada tampilan baru, kemudian kita pilih SWF Touch. Nah, di sini kita bisa memilih gambar animasi yang sudah kita convert tadi menjadi dalam bentuk format SWF. Kemudian setelah kita memilih, kita klik open. Kemudian kita klik open. Nah, sehingga gambar animasi yang sudah kita masukkan ke dalam kotak tadi bisa ditampilkan seperti gambar ini. Nah, yang terakhir di sini saya menambahkan video, di mana video yang saya tambahkan ini berkaitan dengan materi pembelajaran pada materi ikatan kimia kelas 10 yang saya angkat. Nah, jadi penambahan video di sini sangat berguna dalam menstimulasi siswa dalam memahami materi tersebut. Nah, cara untuk memasukkan video ke dalam buku elektronik atau buku digital yang kita buat di dalam aplikasi 3D Factory ini cukup mudah. Itu dengan cara mengklik edit pack. Kemudian setelah kita mengklik edit pack, akan muncul tampilan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 3D Factory. Nah, selanjutnya kita pilih halaman berapa yang akan kita masukkan video. Nah, contohnya di sini saya akan memasukkan video pada halaman 22. Nah, setelah itu kita pilih add movie. Nah, setelah kita memilih movie, kita diminta untuk membuat kotak, di mana kotak di sini berfungsi untuk memasukkan video yang akan kita tambahkan. Nah, setelah itu di tampilan sebelah kanan saya ini kita pilih video page, di mana di sini kita bisa memilih video yang akan kita masukkan ke dalam buku elektronik yang kita buat. Setelah itu kita klik open. Nah, selanjutnya terdapat tampilan video yang sudah kita masukkan tadi. Baiklah, sekian untuk video kali ini mengenai aplikasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan media pembelajaran. Nah, kesan yang dapat saya sampaikan di dalam mata kuliah ini adalah menjadi suatu kebanggaan pada diri saya sendiri. Karena mengapa? Karena pada semester ini, tepatnya pada semester 4, saya dapat mengembangkan atau membuat media pembelajaran berbasis elektronik pada materi ikatan kimia. Dan sebelumnya juga saya sudah mengembangkan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Dan juga pada mata kuliah ini juga banyak memberikan pengalaman dan pengajaran baru bagi saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Inelda Yulita SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang membimbing dan memberikan ilmunya. Pesan untuk para pendidik dan calon pendidik bahwa kita harus terus mengembangkan atau menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran. Nah, hal ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa atau memotivasi siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan masing-masing.
Baiklah, hanya itu saja kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan selama saya mengikuti perkuliahan di mata kuliah multimedia pembelajaran kimia. Nah, untuk kalian yang baru lulus SMA yang bingung mau kuliah di mana dan pilih jurusan apa, mari bergabung bersama kami di program studi pendidikan kimia umrah. Karena di sini kita tidak hanya banyak belajar teori di dalam kelas, tetapi kita juga diasah kemampuannya dalam mengembangkan suatu proyek, khususnya di bidang pendidikan dan di bidang kimia. Salam semusi, semangat kimia muda berdedikasi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya untuk para pendidik dan calon pendidik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.